Ya guys, sebelum kita masuk ke video, di sini gua ada informasi bahagia buat kalian, khususnya kalian yang para pencari giveaway ya. Karena di video kali ini teknik.com kembali lagi yang mengadakan yang namanya giveaway yang hadiahnya adalah satu unit Izumi Mix 130. Caranya masih sangat gampang. Yang pertama, kalian hanya perlu like video ini. Lalu yang kedua, kalian tentunya harus subscribe YouTube channel teknik.com dan YouTube channel Teknik DIY. Dan yang ketiga, kalian hanya perlu komentar mengenai pengalaman unik atau pengalaman lucu apakah saat kalian pertama kali mengelas ya. Jadi kalian bisa share di situ pengalaman unik atau pengalaman lucunya. Nanti kita akan pilih nih yang paling istilahnya paling buat kita ngakak-ngakak ya cuy. Kita akan pilih sebagai pemenangnya. Jadi buruan kalian bisa ikut serta, bisa ajak keluarga ataupun teman-teman kalian. Oke. Jangan lupa simak sampai habis videonya guys. Check it out. Ya, oke guys, kembali lagi bersama gua Mr. P di channel teknik.com. Ya, untuk video kali ini agak spesial ya coy dibanding video kita yang sebelumnya. Karena di sini kita akan memberikan yang namanya pengetahuan ataupun edukasi seputar dunia pengelasan. Ini video khusus kita buatin buat kalian para pemula ya ataupun yang baru mau belajar mengenai ngelas ya. Karena di sini kita akan membahas mengenai tutorial belajar mengelas untuk pemula dengan menggunakan mesin las andalan kita, yaitu Izumi Mix 130. Ini mesin baru dari Izumi ya coy. Jadi di sini gua akan memberikan 3 metode ya ataupun 3 informasi mengenai tutorial belajar mengelas untuk pemula. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembahasan itu, di sini gue mau ingetin aja untuk alat-alat yang perlu lu siapin guys sebelum memulai mengelas. Ini ada 3 kategori ya. Yang pertama untuk peralatan utamanya, tentunya lu harus punya yang namanya mesin las ya cuy. Jangan sampai lu ngelas tapi pakai mesin cuci ya. Lalu tentunya harus listrik AC DC ya. Biasanya umumnya DC kita pakai. Terus juga electrode holder atau stang las, ground clamp dan juga kawat las. Untuk kategori kedua mengenai alat pelindung diri atau APD, tentunya lu harus punya yang namanya topeng las, masker, apron, sarung tangan las dan sepatu safety ya coy. Biar tidak membahayakan ke diri kita ya guys untuk APD. Lalu untuk alat pendukungnya lu ya minimal mesti siapin yang namanya palu las dan juga sikat las. Terus juga tang ya. Ini biasanya kalau kita main mic atau tik ini butuh banget yang namanya tang. Dan terakhir mesin gerinda. Karena kita tidak bisa pungkiri ini gerinda udah sejoli banget nih sama mesin las ya cuy. Tidak bisa terpisahkan guys. Oke, biar gak kelamaan langsung aja kita bahas satu persatu mengenai tutorial belajar mengelas untuk pemula yang dipersembahkan oleh teknik.com. Check it out. Hal yang perlu kalian perhatikan saat mengelas guys. Yang pertama, media harus bersih. Jadi kalau ada karat ataupun kotoran-kotoran yang menempel di media harus dibersihkan guys. Karena akan berpengaruh pada kualitas hasil lasannya. Yang kedua, instalasi harus sesuai. Ini contoh kita menggunakan mode MMA untuk electrode holdernya di plus, lalu hard clamp ataupun ground clampnya ada di minus. Jangan sampai terbalik ya guys. Ini untuk mode MMA, jangan lupa settingannya. Selanjutnya ini kita mau infoin instalasi di mode mic. Jadi mulai dari pemasangan wire ini mesti diperhatiin bener-bener ya guys. Lalu kita instalasi langsung ke rollernya. Ini juga harus pas. Jangan sampai tidak pas ya, karena akan pengaruh ke
keluar masuknya wire nanti ya guys. Lalu untuk polaritasnya kalau di mode mic itu di minus, sedangkan ground clampnya di plus ya. Oke, selanjutnya modenya dirubah ke mode mic. Dan ini sudah siap semua, tinggal kita keluarin yang namanya wire-nya dengan cara dipencet gunnya guys. Oke, yang ketiga yang perlu kalian perhatikan, settingan ampere harus sesuai. Jadi jangan sampai salah nih guys antara elektroda, plat, dan juga settingan ketebalan besi ya. Ini ada tabel yang kita bisa kasih ke kalian. Ini bisa kalian catat atau bisa kalian screenshot guys, buat panduan kalian nanti. Jadi untuk kawat 2,6 yang kita pakai itu settingan ampere di 40 sampai 80, ketebalan besinya di 2 sampai 4 mili. Terus untuk yang keempat yang perlu kalian perhatikan, jarak busur las dengan media harus sesuai. Jadi gue bisa kasih contoh, misalkan kita pakai kawat sekarang ini 3,2, diusahakan jaraknya dengan media itu samain ya sama diameter elektroda, yaitu 3,2 mili. Begitupun untuk elektroda jenis lain guys, atau ukuran lain. Lalu selanjutnya yang terakhir ini bersihkan terak ya. Kalau bisa palu las yang bagus ya guys, biar hasilnya itu bersih. Dan jangan lupa kita sikat. Kalau memang ada yang cacat bisa kalian gerinda dan bisa dilas ulang guys. Nah ini dia yang part 2 teknik ayunan atau teknik goyangan pada saat pengelasan. Gue akan berbagi 3 jenis teknik ayunan ya. Jadi yang pertama ada gerakan atau ayunan spiral. Lalu yang kedua ada gerakan atau ayunan bulan sabit. Dan yang terakhir gerakan atau ayunan zigzag. Ini yang istilahnya gak gitu rumit ya guys buat dipraktekin ya. Jadi buat pemula ini masih sangat cocok. Ini bisa diaplikasikan di mesin las mic ataupun di MMA. Dan ini dia hasil lasnya guys. Kalian bisa lihat ya. Ada 3 jenis yang kita sajikan di sini: spiral, bulan sabit, dan juga zigzag. Nah, ini dia yang terakhir atau part 3. Jenis kesalahan apa saja yang biasa dilakukan pemula pada saat mengelas. Jadi ada 6 ya. Pengelasan yang standar, pengelasan yang ampere terlalu kecil, lalu yang ketiga ampere terlalu besar, gerakan terlalu cepat, gerakan terlalu lambat, dan jarak terlalu jauh. Ini biasanya umum ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh welder, khususnya yang pemula ya, yang baru belajar. Jadi kalau yang kecil ini ampere terlalu kecil, efeknya api sedikit susah ya cari apinya, dan hasilnya tentunya nggak mateng. Kalau kebesaran itu bakal ngerusak media guys, bakal ngerusak media yang akan kita las, dan bisa terjadi yang namanya cacat las. Kalau terlalu cepat juga hasilnya kurang maksimal, terlalu lama juga hasil lasannya akan menumpuk. Dan kalau terlalu jauh juga ini hasil lasannya juga kurang begitu bagus guys. Bisa dibilang masih ada cacat las ya. Jadi di sini kita akan perlihatkan yang normal yang pertama nih, yang sesuai standar ya. Di jarak antara busur sudah pas, gerakannya juga udah pas guys. Settingan ampere juga udah sesuai. Ini dia guys. Ya, oke guys, gue udah balik lagi di studio terkutuk teknik.com. Ya, gimana tadi videonya guys? Udah dapat pencerahan kah? Semoga dengan adanya video ini bisa membuat kalian paham dan makin semangat ya buat belajar yang namanya mengelas. Karena kuncinya cuman ya keuletan aja ya cuy.
keuletan, kesabaran, dan tentunya ada rasa untuk tetap terus belajar sih. Betul, jadi di dunia ini nggak ada yang nggak bisa kalau memang kita tidak belajar, guys. Mungkin video ini bisa kalian share nih, atau bisa kalian bagikan kepada teman-teman ataupun keluarga yang memang ada keinginan buat mendalami yang namanya dunia pengelasan ya cuy. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk videonya. Dan jangan lupa untuk tetap terus dukung kita dengan cara like, subscribe, dan juga share ya video ini. Dan gue ingetin kembali lagi buat lo yang tertarik ya buat membeli mesin las, entah itu merek Izumi atau merek-merek yang lain, gak usah kemana-mana ya coy. Belinya langsung aja ke website kita di teknik.com dan juga marketplace kita ya. Untuk marketplace yang pernah gue udah sounding sebelumnya, kita udah ada hampir di beberapa kota besar ya coy. Oke, sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video terbaru selanjutnya dari teknik.com. Sampai ketemu lagi. Salam.